di Alkitab malam hari ini kita masih di tema Juli, tema anak. Dan saya nggak sendirian, nanti saya akan bersama dengan Kak Roma sebagai host dan juga kedua guest kita, Kak Deborah dengan Kak Ellen. Kita akan membahas tentang topik anak dan orang tua dari Efesus pasal 6 ayat yang 1 sampai yang keempat. Nah teman-teman silahkan 6 ayat 1 misalnya, nanti kasih jempol buat kita di kolom komentar gitu ya, buat kita bisa ngelihat berapa banyak sih teman-teman yang pernah membaca atau pernah menghafal ayat dari Efesus pasal 6. Nah, ini ada Kak Roma. Selamat malam, Kak Roma. Halo, selamat malam untuk yang ketiga kalinya. Nggak apa-apa ya, tapi ya, tetap semangat ya, Kak ya. Ya, teman-teman di rumah juga ya, tetap semangat ikut sampai selesai nanti acaranya. Nah, ini Kak Ellen juga sudah hadir bersama dengan kita. Kak Ellen. Halo Kak. Dan Deborah udah juga, oke, puji Tuhan. Puji Tuhan banget. Kita bisa melihat teman-teman videonya oke. Apakah udah kedetek ya? Lancar gitu. Oh, Deborah belum kedetek katanya. Tapi gimana nih? Kita lanjut aja kan? Kita lanjut aja ya. Oke, teman-teman kita akan lanjut aja. Jadi silakan tadi sampai ke perkenalan ya. Tadi Kak Ellen duluan. Coba ulangin aja Kak. Dari Kak Ellen nanti ke Kak Deborah. Oke teman-teman, kenalin aku kembali ya. Namaku Ellen Jordi Ibrani. Teman-teman bisa panggil aku Ellen atau Jordi. Usiaku tahun ini 26 tahun. Puji Tuhan sudah menikah, baru menikah 3 bulan yang lalu. Pekerjaan aku sekarang sebagai seorang dosen di salah satu STT di Jakarta, dan aku juga melayani di JB Ring Rudal di Pondok Gede, teman-teman. Jadi yang daerah Pondok Gede boleh nanti kapan-kapan kita ketemuan ya. Oke, itu aja Kak Yudo dari aku. Oke, thank you. Silakan Kak Deborah. Oke, shalom semuanya. Nama aku Deborah Misa, biasa dipanggil Deborah. Usia aku 24 tahun, sekarang aku domisili di Malang. Terus kesibukanku setiap hari untuk sekarang bekerja, tapi di bidang sekuler, ngajar di anak-anak, sama kalau misalnya weekend sama beberapa hari itu pasti bantu pelayanan di orang tua, bantu pelayanan papa karena papa hamba Tuhan punya gereja, yang membantu dalam sekolah minggu, dalam pelayanan musik semuanya seperti itu. Jadi kalau yang lagi kemauan monggo main. Oke, thank you Kak Deborah dan juga Kak Ellen. Ya, mungkin teman-teman yang baru ini belum kenal apa itu Alkitab ya, Kak Rom ya? Iya, nah Alkitab ini adalah satu seri pendalaman Alkitab dari Sabda untuk kita bisa menggali pasal-pasal yang terkenal. Makanya kita sering sebut sebagai pasal yang top ya, atau Alkitab gitu ya. Dan bersyukur juga malam hari ini ada satu pasal. Walaupun hanya 4 ayat yang kita gali, tapi ayat ini juga sangat top untuk bisa digali bersama-sama dalam tema anak di bulan Juli ini. Nah, selain itu juga kita pakai metode, teman-teman, ketika kita belajar Alkitab, kita pakai metode yang sama dengan namanya, Yayasan Lembaga Sabda, itu SABDA ya. Itu singkatan dari SIMA, analisa, belajar, doa diskusi, dan juga aplikasi gitu ya. Nanti teman-teman bisa dapatkan linknya, akan dikirim oleh tim admin. Dan kita akan segera mulai untuk pendalaman kita hari ini melalui doa kita dalam doa pembukaan. Kak Yudo akan membuka ya di dalam doa. Ya, mari kita berdoa teman-teman. Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur malam hari ini, walaupun ada beberapa kesulitan, tapi kami ucap syukur karena kami boleh datang bersama-sama kepadamu melalui penggalian Alkitab dari Efesus pasal 6 yang akan kami bahas bersama-sama. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menopang kami semua, baik diri kami masing-masing, kami sebagai host, Kak Roma dan juga hambamu, bersama dengan teman-teman guest kami, Kak Alan dan juga Kak Deborah, dan juga pastinya ada teman-teman kami juga yang akan mengikuti jalannya penggalian ini. Bila Tuhan berkati kami semua dan juga menolong kami semua untuk bisa sampai akhir kami akan belajar bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami minta Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami bisa memahami firman Tuhan malam hari ini. Sekali lagi dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, amin. Ya, teman-teman, kita akan segera untuk memulai, tapi sebelum kita membaca ayatnya dan akan menggali dalam langkah SABDA, kita akan overview sedikit ya tentang penulisan dari surat Efesus. Nah, beberapa bulan yang lalu kita sempat gali dari Kolose, dan saya katakan Kolose itu adalah bisa sering dibilang sebagai surat kembarnya Efesus gitu ya. Jadi malam hari ini kalau kita belajar kitab Efesus, Efesus ini juga satu tulisan Paulus yang rata-rata sebenarnya
strukturnya itu mirip juga dengan surat Kolose, makanya sering disebut surat kembar. Dan ini juga bagian dari surat penjara karena memang kemungkinan besar ditulis oleh Paulus ketika dia ada di Roma dari penjara gitu ya. Dan tujuan penulisan dari surat Efesus ini sendiri itu untuk menjelaskan beberapa hal dari Paulus ke orang-orang percaya yang ada di sana. Yang pertama pasti untuk menguatkan iman mereka, supaya mereka juga ngerti identitas mereka di dalam Kristus itu seperti apa. Dan juga tujuan lainnya supaya orang-orang percaya yang memang dari dua bagian ya, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, kafir yang Kristen gitu ya, supaya jemaat di sana juga bisa bersatu sebagai tubuh Kristus dan bisa memenuhi panggilan mereka sebagai umat Allah. Dan yang terakhir juga mereka bisa memiliki apa ya, kesatuan gitu di dalam Kristus sebagai hubungan di antara Allah dan jemaat, dan juga di antara kehidupan sesama orang percaya yang hidup saat itu. Nah, adapun beberapa ciri-ciri yang menandai surat Efesus ini ada banyak sebenarnya. Teman-teman nanti bisa tinggal klik masuk ke situs Alkitab Sabda, di sana sudah lengkap sekali latar belakang teologis mengenai apa ya, latar belakang dari surat ini gitu ya. Yang paling kelihatan sekali kata di dalam Kristus atau in Christ itu sangat diulang di surat-surat Paulus, khususnya juga menonjol kali gitu di surat ini, hampir 40 kali Paulus sering ngulang kata di dalam Kristus. Dan tujuan atau apa ya, tujuan gereja atau tubuh Kristus itu juga banyak dibagikan, ditekankan Paulus di surat Efesus. Bahkan peran Roh Kudus juga lumayan kentara di sana disebutkan. Dan kadang-kadang memang surat Efesus ini dikatakan sebagai surat yang tidak terlalu banyak masalah seperti Galatia ataupun mungkin Tesalonika gitu ya, tetapi lebih kepada penguatan jemaat dan juga beberapa masalah kesatuan di antara jemaat yang ada di Efesus gitu. Jadi ini adalah sedikit overview atau gambaran dari latar belakang penduduk Efesus dan juga penulisan Paulus ke surat ke jemaat Efesus. Nah, kita akan belajar juga sedikit tentang Efesus pasal 6 ini sendiri. Isinya dari pasal 6. Mungkin Kak Yuda bisa menjelaskan? Iya, tadi Kak Roma sampaikan ini adalah surat yang ngebahas tentang siapa jati diri kita dalam Kristus gitu kan. Dan ini terbagi dari pasal 1 sampai 3 itu bicara tentang doktrin, tapi pasal keempat sampai 6 itu bicara tentang aplikasi. Bagaimana kita bisa menjalankan doktrin-doktrinan itu dalam kehidupan kita masing-masing gitu, atau kehidupan orang-orang Efesus saat itu gitu ya. Karena orang Efesus itu kotanya kan juga dipenuhi dengan penyembahan berhala gitu. Jadi mereka juga harus menerapkan apa yang mereka dapatkan dari pengajaran Paulus ke dalam kehidupan mereka. Nah, di pasal 6 ini adalah penutup dari surat Efesus. Tentu aja. Jadi ini memberikan sebuah aplikasi yang nyata bagi orang-orang Efesus, dan sini memberikan dua hal yang sangat nyata gitu ya dalam bagian penutup ini. Yang pertama itu ngomongin tentang keluarga dan pekerjaan. Jadi di ayat 1 sampai 4 itu bicara tentang keluarga Kristen dan bagaimana seorang ayah itu harus mendidik anak-anaknya gitu ya. Ya ini bisa dilihat juga di pasal 5, ini ada hubungannya. Kalau di pasal 5 itu kan ngomongin tentang hubungan suami dan istri, dan kemudian itu menjadi apa namanya, tanda kutip pengungkapan rahasia gitu tentang bagaimana hubungan antara Kristus dengan jemaat gitu ya. Dan kemudian ayat 5 sampai 9 ini ngomongin tentang bagaimana seorang budak Kristen atau budak-budak Kristen berelasi dengan tuan-tuan mereka, dan bagaimana tuan-tuan Kristen berelasi dengan budak-budak mereka. Jadi Paulus tidak menghilangkan gitu ya struktur sosial, tapi dia membentuk cara hidup yang baru dari orang-orang yang percaya gitu. Kemudian yang kedua itu ngomongin tentang peperangan rohani. Ini ayat yang 10 sampai 17 gitu ya, tentang realitas peperangan rohani yang dialami oleh orang-orang percaya di Efesus saat itu ya. Ini di situ dikatakan peperangan itu bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu di udara yang harus dilawan dengan perlengkapan senjata Allah gitu. Jadi ini adalah aplikasi yang nyata, bukan cuma omong kosong atau doktrin saja gitu, tapi benar-benar dihadapi oleh orang-orang Efesus. Kemudian juga ayat yang 18 sampai 20, Paulus mendorong orang-orang Efesus untuk berdoa bagi dia. Berdoa supaya apa? Supaya Paulus bisa membuka mulutnya untuk memberitakan kebenaran dari Injil Kristus begitu ya. Dan setelah itu ditutup oleh salam di ayat 21 sampai 24. Jadi
begitulah posisi pasal ke-6 ini dari surat yang diberikan oleh Paulus kepada orang-orang Efesus. Oke, jadi kita akan membaca bersama dari Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4. Nanti boleh Kak Alan ayat 1 dan 2, kemudian diteruskan oleh Kak Deborah ayat yang ketiga sampai yang keempat. Oke? Silakan dari Kak Alan duluan. Silakan Kak. Oke, kita akan baca firman Tuhan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Judul perikopnya taat dan kasih. Ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Ayat yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ayat yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan ayat yang keempat, dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkit amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Oke, nah kita sudah baca ya 4 ayat yang sangat singkat, tapi kita akan gali nanti dalam langkah SABDA bersama dengan Ellen dan juga Deborah dan teman-teman di rumah yang menyaksikannya. Jadi bukan kita berempat saja, tapi seluruh teman-teman juga bisa terlibat aktif. Nanti tuliskan di kolom komentar ya untuk tanggapan maupun pertanyaannya dari apa yang sedang kita gali. Oke, kita akan mulai dari langkah simak dulu. Silakan Kak Yud. Iya, untuk Kak Deborah ya. Pertanyaan pertama, apa perintah Paulus kepada anak-anak di dalam ayat yang pertama? Silakan Kak. Oke, jadi apa perintah Paulus kepada anak-anak dalam pasal yang pertama? Kita bisa lihat di ayat yang pertama, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Nah, mungkin secara jelas perintah sebagai seorang anak-anak adalah harus menaati orang tua di dalam Tuhan. Nah, mengapa kita harus menaati orang tua? Kenapa harus menaati di dalam Tuhan? Dan kenapa haruslah demikian? Nah, kalau misalnya kita melihat dalam terjemahan sederhananya nih, dikatakan bahwa jika kamu adalah anak, taatilah orang tuamu. Karena pengikut Kristus sudah seharusnya melakukan hal itu. Nah, di sini untuk penjelasan tentang anak-anak sendiri setelah saya cari tidak ada kayak patokan. Anak-anak itu cuma anak-anak, hanya anak-anak kecil atau anak-anak TK atau anak-anak yang usia kecil bagaimana. Tapi anak-anak itu pasti adalah hasil dari buah hati dari orang tua. Bagaimana kita kepada orang tua. Nah, menaati. Nah, menaati di sini berarti kita harus patuh. Nah, mengapa kita harus menaatinya di dalam Tuhan? Nah, di dalam Tuhan, karena kalau kita mau gali, kita mau cari, nah, di dalam bahasa Yunani itu artinya en kurion. Nah, di dalam Tuhan. En di dalam kurion Tuhan, pemilik, Tuhan. Nah, kenapa kita harus menaati orang tua kita di dalam Tuhan? Nah, seperti bahasa itu seperti ini. Tuhan itu kan, kurion itu juga berarti kan Tuhan, pemilik tanah. Nah, jadi orang tua itu kan adalah miliknya Tuhan. Bagaimana kita harus menghormati orang tua kita juga, sebagaimana kita juga menghormati Tuhan di dalam Tuhan. Karena rumah tangga Kristen itu, ya pemimpinnya adalah Tuhan itu sendiri, nakodanya itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi bagaimana kita juga harus menghargai orang tua kita, karena apa? Karena orang tua kita lah yang layak menerima penghormatan tersebut. Karena orang tua kita lah yang pantas menerima penghormatan tersebut di dalam lingkungan keluarga Kristen. Di dalam Tuhan berarti itu artinya tetap tidak berubah. Jadi bagaimana kita sebagai anak-anak di dalam keluarga Kristen, kita harus menghormati orang tua kita tetap di dalam Tuhan. Tuhan sebagai pemilik kepala dari keluarga Kristen ini, sebagai kepala dari orang tua kita juga. Jadi di atas orang tua kita itu masih ada Tuhan. Kenapa haruslah demikian? Bahkan kalau tadi sudah saya bacakan di terjemahan sederhana itu, karena pengikut Kristus sudah seharusnya melakukan hal itu. Berarti kita sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Kristus sudah seharusnya. Berarti itu memang suatu hal yang wajib, mutlak, nggak boleh ada penawaran. Dan itu memang harus kita lakukan. Jadi kalau dibilang apa perintah Paulus kepada anak-anak dalam pasal 1, ya kita wajib, harus, itu mutlak. Kita harus menghormati orang tua kita di dalam Tuhan. Dan sebagai bentuk penghargaan, Tuhan adalah pemimpin dalam keluarga Kristen itu. Baik. Oke, thank you Kak Deborah, ya setuju banget. Jadi ini menghormati orang tua di dalam Tuhan gitu ya. Tapi juga ada kata lain situ yang menurutku juga penting, yaitu taat ya. Taatilah. Gitu. Itu bahasa Yunaninya hopakowo, atau mendengarkan dengan saksama, atau mendengarkan perintah untuk taat dan patuh gitu ya. Dan itu
aku sempat cari itu, apakah ini berpadanan dengan kata syama atau shema gitu ya dalam dalam bahasa Ibrani gitu. Dan sempat ada yang katakan bahwa kemungkinan mirip gitu apa konsepnya gitu ya. Mendengar bukan sekadar untuk mendengar aja, keluar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan gitu ya. Tapi mendengar untuk taat dan melakukan apa yang dibilang oleh orang tua gitu. Jadi menghormatinya sampai segitunya begitu ya. Oke, tadi juga ada sempat dibilang untuk haruslah demikian gitu. Itu di beberapa versi itu ada yang bilang patutlah demikian atau itulah yang benar atau bahkan yang di versi Borneo dibilang itu yang wajar gitu sebagai anak itu menghormati itu orang tua. Gitu. Ya, silakan Kak Roma berikutnya. Ya. Nomor 2, mengapa anak-anak harus menghormati ayah dan ibu menurut ayat 2? Silakan dari Ellen. Oke, ini kalau bicara soal alasan anak-anak harus menghormati, apa sih alasan kita harus menghormati orang tua? Itulah pertanyaannya ya. Memang kalau kita lihat di ayat yang kedua teman-teman, aku izin bacain lagi ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Berarti memang ada janji yang Tuhan berikan, tapi itu di ayat ketiga nantinya. Cuman di sini yang pengen aku garis bawahi teman-teman, satu kata penting adalah hormat. Dan aku coba cek-cek di bahasa Inggris, baik itu NIV, baik itu King James Version, ternyata hormat di sini bahasa Inggrisnya pakai honor. Nah, tapi kalau kita lihat lagi, dalam bahasa Inggris ini ada honor, ada respect. Tapi kok yang dipakai kata honor gitu? Kenapa nggak? Yaudah respect your father mother gitu ya. Nah, aku coba mendalami kenapa ya? Apa sih yang membedakan honor dan respect? Nah, dari penelusuran aku teman-teman, kata respect itu merujuk kepada yang melekat dalam diri orang tersebut. Misalkan, kita respect sama polisi. Kita respect sama orang yang melekat pada jabatan tersebut. Tapi honor itu enggak peduli dia polisi, enggak peduli dia presiden, kita menaruh rasa hormat di situ. Jadi ketika kita menaruh rasa hormat kepada orang tua kita, enggak peduli orang tua kita seperti apa, enggak peduli, tanda kutip ya, apakah dia mengecewakanmu atau enggak, apakah dia berbuat baik apa enggak, kita tetap harus menaruh hormat kepada orang tua. Dari situ aku melihat bahwa, wah ternyata Alkitab tuh memang enggak. Satu kata pun enggak asal-asalan ditaruh di situ teman-teman. Dan di sini aku melihat ketika kita menaruh hormat kepada orang tua, ada janji yang Tuhan kasih. Dan kita akan lihat nanti di ayat yang ketiga. Itu dari aku, Kak Yudo. Oke, ya. Jadi perintah yang dikatakan di sini menghormati itu karena ini adalah perintah yang pertama, gitu ya. Jadi kalau kita kulik memang nanti di beberapa versi dikatakan itulah hukum yang pertama dengan suatu perjanjian, gitu. Jadi walaupun kalau kita secara lihat hukum Taurat itu dibagi dalam 2 ya, 4 pertama ke Allah, 6 kedua itu ke manusia. Tapi kalau di dalam orang Yahudi perintah itu dibagi 2, 5 gitu. Makanya mungkin ini dikatakan perintah yang pertama gitu, karena menghormati orang tua itu masuk kepada kewajiban juga di dalam Allah dan juga manusia gitu. Jadi memang Paulus sengaja menuliskan kata perintah yang pertama dengan maksud bahwa ini masuk di bagian 5 yang pertama menurut konsep dari orang-orang Yahudi. Oke, kita lanjut dulu. Ini ada jawaban dari Bu Lina tadi. Yes, ketaatan kepada orang tua adalah juga menjadi ketaatan kepada Tuhan. Terus ada satu pertanyaan dari Ellen, bagaimana jika orang tua tidak layak untuk dihormati, main pukul, kasar, dan sebagainya? Oh, ini nanti ada di ayat 4 ya, nanti kita coba lihat. Silakan Kak Yud. Oke, pertanyaan ketiga, dari ayat yang ketiga ya. Janji apa yang menyertai perintah untuk menghormati orang tua? Silakan Kak Yud. Ya, janji apa yang menyertai perintah untuk menghormati orang tua, kita bisa lihat di ayat yang ketiga, dikatakan bahwa supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, ini secara sekilas kita bisa lihat bahwa janjinya adalah kita berbahagia dan panjang umur kita di bumi. Itu sebagai bentuk apa ya? Nggak cuma sekedar kayak
bahagia, cuman yaudah aku merasa bahagia seperti ini. Tapi dikatakan bahwa bahagia di sini tuh maknanya adalah kita hidup dalam kesejahteraan. Nah, kalau misalnya kita hidup sejahtera dalam kehidupan kita, pasti kita akan menjalani kehidupan di bumi itu dengan sukacita, dengan damai gitu. Tidak ada satu perasaan gundah gulana dalam hati kita. Bahkan dikatakan bahwa akan panjang umur di dunia ini. Jadi memang janji yang diberikan itu ketika kita mau menghormati dan menaati orang tua itu adalah yaitu tadi kita akan sejahtera sepanjang kehidupan kita di dalam dunia ini, di dalam bumi ini ketika selama kita hidup. Jadi seperti itu sih Kak. Iya, tadi juga berkaitan dengan janji dalam Keluaran ya. Keluaran 2012 dibilang hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Iya, jadi ini beneran satu perintah yang langsung diikuti oleh janji gitu. Jadi bukan main-main gitu. Ini satu perintah yang seringkali mungkin kayak tadi ya, ada pertanyaan dari Kak Elan ya, seringkali berhadapan dengan keadaan, tetapi Tuhan dengan tegas, dengan jelas bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Honor gitu ya, bukan respect kayak tadi bilang oleh Kak Elan gitu ya. Oke, silakan Kak Roma. Ya, masih di ayat yang keempat kita sekarang ya. Apa larangan yang diberikan Paulus kepada para ayah dalam ayat 4? Silakan dari Ellen. Ya, teman-teman, kalau kita lihat memang di sini juga ada perintah larangan ya. Jadi bukan dituntut kepada anak-anak doang, tapi juga ada satu hal yang perlu diperhatikan oleh bapak-bapak terlebih, yaitu janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Itu perintah yang sangat jelas ya, teman-teman ya. Dan juga mungkin tadi melihat juga nih ada pertanyaan dari Kak Elan ya. Kira-kira kalau kita dipukul, pasti kita kan ya ada emosi juga lah ya, ada amarah juga. Kita dikata-katain pasti kita sebagai anak emosi juga. Nah, itu yang sebenarnya ditekankan oleh Paulus. Kita jangan sampai membangkitkan amarah anak-anak, anak kita. Karena nggak bisa dipungkiri teman-teman, bahkan dalam penelitian, salah satu penelitian, Indonesia salah satu fatherless gitu ya. Ini memang iblis bekerja untuk bagaimana bapak-bapak ini banyak anak kehilangan figur bapak, gambar ayah ini hilang gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini juga ada yang orang tua, ada yang sebagai bapak gitu terlebih ya. Ini perintah yang perlu kita tanamkan dalam hidup kita masing-masing gitu. Jangan sampai kita melukai anak kita menyakiti anak kita karena itu akan menjadi suatu hal yang merugikan ke depannya. Mungkin itu dari aku, Ayudo. Oke, thank you ya. Jadi menarik ya kalau kita lihat secara struktur ayat gitu ya. Di ayat 1 dikatakan orang tua, di ayat 2 dikatakan ayah dan ibu, di ayat 3 dikatakan khusus kepada bapak, dan di ayat 4 kepada bapak gitu ya. Aku coba cari juga kata bapak, teman-teman di rumah mungkin nanti bisa cari kenapa kata bapak atau ayah itu dikatakan larangan gitu ya untuk bisa membangkitkan amarah, karena memang dalam budaya saat itu, khususnya dalam budaya Romawi yang dipengaruhi banyak juga ke Yahudi gitu ya, memang kuasa atau kedaulatan terbesar itu bukan di ibu, bukan di anak, tapi di ayah gitu ya. Tapi mereka bisa mengontrol orang keluarganya, mereka yang akan mendisiplin keluarganya, bahkan ada juga yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, bahkan membudakkan keluarganya, istrinya, ataupun bisa menyalahgunakan kekuasaannya. Itu yang membuat Paulus bilang di sini, kalau di bahasa Inggris dikatakan jangan memprovokasi gitu, atau jangan memperlakukan anak-anak dengan cara yang membuat mereka stres, mereka marah, atau nanti pada akhirnya akan jadi tawar hati gitu ya. Jadi ini satu dorongan Paulus kepada para bapak-bapak saat itu untuk tidak memprovokasi atau yang membuat anaknya bisa dikatakan kehilangan kasih karena sikap kasar yang dihasilkan anak-anak oleh karena dampak bapak yang tidak sayang kepada anak-anaknya itu. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Bu Lina. Apakah janji panjang umur di ayat 3 adalah dalam artian harafiah? Oh, ini tadi pas kita pre-live Ellen sempat kayaknya bahas ya. Mungkin Ellen mau jawab coba pertanyaan Bu Lina ini. Oke, boleh izin jawab ya, Kak Roma. Kalau kita melihat memang tadi sempat disinggung juga oleh Kak Yudo, bahwa ini kan ayat beririsan dengan salah satu 10 perintah Allah ya, yaitu perintah menghormati ayah dan ibu, dan ini satu-satunya perintah yang mengandung janji. Tuhan kasih perintah dan ada janji di situ.
Ketika kita menghormati orang tua kita, maka akan lanjutlah usia kita. Aku di sini melihat mengandung dua artian, bisa harfiah, literal, bisa juga figuratif gitu. Nah, kenapa bisa kita bilang harfiah? Karena ketika kita menghormati orang tua kita menaruh honor kita kepada orang tua, kita tunduk, kita taat. Firman Tuhan bilang ayat yang ketiga, ayat yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kita tahulah ayat firman Tuhan juga bilang hati yang gembira adalah obat. Ketika kita berbahagia pasti, aku bukan dokter ya teman-teman, tapi aku percaya sel-sel tubuh kita pasti akan positif. Nah, ketika kita positif, kita happy, pasti dampaknya kepada umur yang panjang. Kita hidup sehat. Nah, itu mungkin dari segi sainsnya lah ya, gitu. Aku percaya dalam hal tersebut. Tapi dalam arti figuratif juga, aku percaya ketika kita menaruh rasa hormat kita kepada orang tua kita pun pasti akan nggak banyak kok teman-teman ketika anaknya bertobat, orang tuanya yang belum bertobat ikut bertobat. Dan aku percaya itu ada kebahagiaan tersendiri. Kita merasa, wah ini suatu harga yang pantas untuk aku bayar. Ketika aku ikut Tuhan Yesus, aku tunduk kepada orang tuaku pun akhirnya ikut Tuhan. Dari itu mungkin aku Karoma. Oke, jadi akan menjawab pertanyaan dari Bu Lina ya. Secara harfiah, udah pasti secara harfiah, apalagi orang-orang Yahudi percaya banget dengan ayat ini gitu ya. Dan kita lihat dampaknya kok sekarang ya. Kita bisa lihat dalam kehidupan kita masa sekarang juga. Ini ada satu tanggapan dari Bu Lani, terhadap orang tua yang hidup dalam dosa, kita memang harus membenci dosanya, tapi jangan membenci orangnya. Iya, benar, tapi kadang susah untuk dilakukan gitu. Iya, susah banget untuk dilakukan karena mungkin udah menyatu gitu ya. Melihat orangnya, melihat dosanya itu kayak udah menyatu gitu. Tapi memang sekali lagi ya, sama seperti Tuhan kita juga ya, yang membenci dosanya tapi mengasihi orangnya. Nah, kita lanjut dulu ke ayat berikutnya. Iya, dari ayat 4 juga untuk Kak Deborah, sebaliknya apa yang harus dilakukan para ayah terhadap anak-anak mereka? Silakan Kak. Ya, apa yang dilakukan oleh para ayah terhadap anak-anak mereka, kita bisa lihat di ayat yang ke-4b. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, di sini kata mendidik sendiri itu berarti kalau kita mau lihat dari bahasa aslinya itu artinya tuh didik, mengasuh, nggak mengasihi hingga dewasa. Terus kata ajaran sendiri itu berarti tentang pengertian dari Tuhan, mengandung makna pengajaran, pengertian dari Tuhan, dan nasihat itu kalau kita mau lihat artinya merupakan ya peringatan, nasihat. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa apa yang seharusnya dilakukan ayah kepada anak-anaknya adalah para ayah harus mendidik anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan yang berarti ada belas kasihan. Tidak hanya asal membesarkan, tidak hanya asal aku kasih makan, aku kasih minum sampai dia besar, aku sekolahkan, enggak. Tetapi ayah berperan penting untuk apa? Membesarkan mereka sebagai orang-orang Kristen di dalam nasihat Tuhan, di mana ayah ini juga harus mengajari mereka untuk hidup takut akan Tuhan, bukan hanya mengajari, memberikan mereka sekadar, oh kamu harus seperti ini, tidak. Tapi benar-benar diberikan dasar agama yang baik gitu, tentang firman Tuhan, pengajaran yang tepat seperti itu. Jadi emang di sini tuh benar-benar seorang ayah tuh memang harus memberikan ajaran dan bimbingan berdasarkan firman Tuhan, seperti itu. Mengajarkan kasih, kebenaran, dan kehendak Tuhan, seperti itu juga. Ya, ini kalau kita balik lagi ke perjanjian lama kayak di ulangan 6 ya, Shema gitu ya. Jadi di situ orang Israel diharuskan untuk mengajarkan kepada anak mereka tentang Allah itu satu gitu, Allah itu esa gitu ya. Dan juga harus mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak mereka dan bicarakannya ketika mereka duduk, ketika mereka berbaring dan sebagainya. Jadi mendidik ini bukan sekadar memberi makan, udah kayak tadi kata Kak Deborah ya, tapi mendidik itu memberikan juga kehadiran. Kalau aku ngeliat di punya pandangan baru gitu ya, di ulangan pasal 6 itu kayak orang tuanya tuh bapaknya tuh hadir gitu. Bapaknya tuh mengajarkan berulang-ulang ketika anaknya duduk, anaknya berbaring gitu, ketika mereka dalam perjalanan, bapaknya hadir di situ untuk memegang anaknya, mendidik mereka dalam kerohanian kepada Tuhan, dan juga yang pasti ada kasih di situ, pasti ada kasih sayang dari orang tua, dari bapak
kepada anak gitu ya. Ya ini satu apa ya? Wow gitu ya. Aku pertama kali ngelihat ayat ini dengan terang yang baru gitu. Ketika ayah itu hadir sebagai pendidik, tadi kata Kak Deborah ya, sebagai pendidik yang hadir dalam kehidupan anak-anaknya, sehingga anak-anak itu bukan sekedar bertumbuh besar, tapi bertumbuh besar dalam kerohanian dan juga pendidikan yang benar gitu ya. Oke, kita akan masuk ke bagian yang kedua, teman-teman. Jadi kita akan meneliti lebih dalam ya. Silakan Kak Roma. Ya, sebelum kita masuk, saya akan bacakan dua komentar ini dari Kak Verla. Saya tidak benci, ini kayaknya kaitannya dengan orang tua, tapi gemes ya. Gemes dulu. Nah, ini tanggapan baru lagi dari Ibu Lani. Ortu saya selingkuh belasan tahun, tiap kali saya tegur selalu marah, bahkan saya sempat pernah diusir dari rumah. Saya sakit hati sampai kepahitan nyaris meninggalkan Tuhan, tapi ternyata Tuhan sayang saya. Puji Tuhan, satu kesaksian yang luar biasa menurut saya. Biarlah Bulani tetap kuat, semangat, dan tadi seperti kata Kak Ellen ya, doa anak juga bisa membuat orang tua kita bisa berubah di hadapan Tuhan gitu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bagian analisa ini tadi ya, terkait ketaatan. Saya akan ke Ellen lagi. Paulus menekankan bahwa ketaatan anak-anak kepada orang tua itu harus dalam Tuhan. Maksudnya apa sih artinya? Mungkin Ellen bisa menjawab. Oke, aku mungkin mau singgung sedikit. Kebetulan aku kan ngajar etika Kristen ya di kampus. Dan kalau bahas etika nih seringkali diperhadapkan pada situasi-situasi dilema gitu ya. Dilema yaitu dilema tuh artinya ketika kita diperhadapkan pada dua pilihan atau lebih tapi nilainya sama. Contoh misalkan mau pergi ke gereja pakai uang 5.000 tapi maksudnya untuk persembahan 5.000 atau 5.000-nya mau dikasih untuk pengemis gitu. Wah, ini dilema nih. Mau ngasih ke Tuhan atau ngasih ke pengemis. Nah, dalam hal ini di dalam Tuhan kan ini suatu perintah ya. Taat dalam Tuhan. 10 perintah Allah juga bilang begitu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Berarti kita harus taat. Tapi gimana kalau misalkan perintah orang tua kita justru nyuruh ngebunuh orang. Atau nyuruh bohong. Jordi, Ellen, coba kamu ke warung dulu. Ambil rokok tuh buat papa. Tapi nggak usah bayar. Nah ini kan kita mencuri berarti kan. Dan kita melanggar perintah Tuhan juga. Nah ini kita dilema nih. Apakah kita mau hormat kepada orang tua tapi kita mencuri, atau kita yaudah mencuri aja deh biar kita taat sama orang tua. Nah ini dilema teman-teman. Tapi dalam hal ini kalau ada kata dalam Tuhan, ini justru menolong kita. Ini membantu kita untuk melihat bahwa kalau perintahnya itu enggak sesuai dengan firman Tuhan, oke, kita tetap hormat, kita tetap take honor kepada orang tua kita, tapi mungkin aku bisa katakan jangan taati itu. Karena perintah itu nggak dalam Tuhan. Selama perintah orang tua itu dalam Tuhan, kita bisa untuk mentaatinya. Kita justru harus menghormati orang tua kita. Aku nih melihat bahwa Paulus ini sangat membantu kita orang Kristen melihat pasti isu-isunya banyak, ya kan? Gimana kalau misalkan kayak tadi lah ya, gimana kalau misalkan orang tua kita nyuruh mencuri, orang tua kita nyuruh ngebunuh, orang tua kita suruh kita ngantar paket narkoba. Teman-teman pasti ada konsekuensi yang harus kita bayar ketika kita nggak taat sama orang tua. Entah kita dipukul, entah kita dicaci maki, tapi itu resiko yang harus dibayar sebagai anak Tuhan. Aku percaya ketika kita hidup benar dalam firman Tuhan, pasti ada ganjaran yang baik yang akan Tuhan berikan untuk kita. Itu dari aku, Karoma. Ya, saya pikir sudah menjawab sekali ya pertanyaan satu ini ya. Jadi ketaatan di sini bukan ketaatan yang buta gitu ya, tetapi ada terusannya, itu ketaatan di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan nggak ngajarin untuk bohong, nggak ngajarin untuk menipu gitu ya. Firman Tuhan pasti selalu selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi ketaatan itulah yang harus kita taati sebagai anak ya, bukan ketaatan yang buta untuk melakukan hal yang celah, hal yang cemar gitu. Karena Tuhan nggak akan suka dengan perbuatan dosa. Oke, kita lanjut, tapi saya akan bacakan komentar lagi. Puji Tuhan malam ini ada banyak teman-teman ya yang bisa sharing juga. Kiranya ini juga menolong kita untuk terus mengalami Tuhan gitu ya dalam hubungan relasi kita dengan orang tua ataupun dengan anak. Dari Ibu Nani,
Taat dalam Tuhan bukan berarti taat buta, tapi taat yang sadar karena kita menghormati Tuhan lebih dari siapapun. Kita taat kepada orang tua selama itu tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Setuju sekali ya, bukan taat yang buta. Dan dilanjutkan juga, dan kita menolak dosa dengan tetap memelihara kasih dan hormat kepada mereka. Dan Bu Lina mengatakan, iya benar di dalam Tuhan, sesuai juga dengan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Evi, mungkin nanti bisa dijawab teman-teman. Shalom Kak, apakah boleh bertanya, apakah yang dapat kita sarankan jika mengenal seseorang dengan orang tua yang menimbulkan trauma seperti pelecehan atau kekerasan seksual? Generally, tersangka dan korban pelecehan tidak diperbolehkan bertemu. Bagaimana konteks menghormati jika pelakunya adalah orang tua? Thank you. Kita akan jawab nanti ya pas di bagian diskusi ya untuk Bu Evi, tunggu dulu ya supaya penggalian di analisa bisa selesai dulu. Oke Kak Yud, silakan dilanjutkan. Oke, ini pertanyaan malam hari ini sungguh sangat wow ya Kak. Jadi kayak benar-benar ini menyentuh diri kita ini sebagai anak maupun sebagai orang tua. Oke, tapi sebelumnya kita akan lanjut dulu ya. Nah Kak Deborah, bagaimana cara Bapak mendidik anak-anak mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan? Jelaskan ya, silakan. Ya, mendidik. Seperti sudah saya jelaskan tadi bahwa mendidik berarti memberikan ajaran, nggak cuma sekedar yang cuma kasih makan, kasih minum, udah kamu belajar seperti ini, enggak. Tapi ketika ada kata dalam Tuhan, berarti kan kita harus mengerti bahwa apa yang sudah Tuhan ajarkan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anaknya. Seperti kasih, seperti kebenaran dan kehendak Tuhan. Jadi sebagai seorang tua, itu harus mengajarkan kepada anaknya apa? Memberikan ajaran dan bimbingan berdasarkan firman Tuhan itu. Ya patokannya adalah kebenaran di dalam Tuhan, firman Tuhan. Orang tua juga harus bisa menjadi teladan yang baik dulu dalam menjalankan firman Tuhan itu. Sehingga ketika orang tuanya itu bisa mendidik anaknya, anaknya pun bisa melihat teladan dari kedua orang tuanya itu juga. Bagaimana orang tuanya juga ketika mengajarkan kasih, kebenaran, dan kehendak Tuhan, anak-anak itu bisa melihat, oh ada bukti nyata nih dari orang tuaku, dari kedua orang tuaku. Nah, ajaran dan nasihat Tuhan itu nggak cuma sekedar kayak tentang kasih ini, tentang yang kehendak-kehendaknya saja, tapi berbicara tentang juga apa, mencakup prinsip-prinsip moral dan spiritual yang terkandung di dalam Alkitab. Jadi bagaimana orang tua dalam mengajar anak, dalam mendidik anak tuh ya back to Bible aja itu, kembali kepada Alkitab. Bagaimana ketika kita memutuskan untuk menjadi orang tua, berarti kan seharusnya kan kita sudah siap nih. Oh, aku harus mendidik anakku seperti apa yang sudah Tuhan mandatkan kepada saya sebagai orang tua, yaitu tetap mengajarkannya seperti apa yang sudah Tuhan ajarkan dalam Alkitab tentang kasih, nilai-nilai spiritualnya, ya back to Bible, kembali kepada Alkitab gitu. Iya, benar. Tadi aku ada satu kata yang Deborah bilang, teladan. Dan itu seringkali kita bukan mengabaikan, tapi secara nggak sadar tuh kurang diperhatikan gitu ya. Yang ada memberi pengajaran, kemudian koreksi gitu ya. Tapi apakah hidup orang tua atau hidup kita gitu ya, nanti kita akan jadi orang tua, dan saya udah jadi orang tua. Jadi bagaimana kita itu memberikan teladan juga kepada anak-anak. Bilang sama anak, kamu harus mengikuti Tuhan, harus mencintai Tuhan. Tapi apakah orang tuanya ke gereja nggak, pelayanan nggak, berkorban untuk Tuhan atau enggak gitu. Daripada kita seringkali memberikan satu contoh yang sangat berbeda dengan ajaran kita gitu. Nah itu yang aku pikir tadi Kak Deborah sempat singgung ya. Teladan itu sangat penting gitu ya, bukan hanya pengajaran, bukan hanya sekedar omong kosong, tapi sebuah tindakan hidup. Nah itu juga aku pikir juga dilakukan sama Tuhan Yesus ya. Dia nggak cuma ngomong doang gitu, tapi dia juga melakukan hal-hal yang nantinya harus dilewati oleh murid-muridnya. Jadi aku pikir teladan banyak orang dalam Alkitab itu juga, terutama Tuhan Yesus ya, itu sangat-sangat mencerminkan bagaimana ayah itu, bapak itu menjadi satu figur yang sentral dalam keluarga. Dan kayak balik sedikit ke pasal 5, dikasih lihat bagaimana hubungan suami dan istri. Anak pasti lihat gitu, bagaimana mamanya tunduk sama papanya, bagaimana papanya mengorbankan nyawanya gitu, berjuang demi mamanya atau keluarganya. Jadi anak-anak bisa melihat bagaimana kasih itu dilakukan, bagaimana cinta kepada Tuhan itu juga dinyatakan. Jadi itulah salah satu juga yang aku pikir cukup penting gitu ya dalam mendidik anak adalah teladan gitu ya. Oke, kita akan masuk ke bagian yang ketiga. Kita akan masuk dalam bagian belajar atau menyimpulkan ya, kesimpulan. Jadi silakan Kak Roma. Ya, oke. Kesimpulan yang pertama nih, apakah nasihat Paulus kepada anak-anak tentang menaati dan menghormati orang tua ini
masih berlaku nggak hingga sekarang? Silakan dari Ellen. Kalau bicara soal masih berlaku, tentunya sangat masih berlaku nih ya. Kita menghormati orang tua, kelak kita jadi orang tua, tentu kita juga ingin dihormati dengan anak kita. Tapi coba kita balik lagi tadi ya, ke bahasa aslinya taat. Tadi Kak Yudo sempat singgung bahwa bahasa aslinya taat nih kupokuete gitu. Nah, artinya itu mendengarkan dengan patuh. Mendengarkan di sini, teman-teman perlu tahu, ya, mungkin pernah dengar juga ya, bedanya listening sama hearing dalam bahasa Inggris ya. Kalau hearing ya udah, mungkin kita mendengar kebisingan lalu lintas, kita mendengar pengumuman di bioskop, pintu teater satu udah dibuka, kita dengar. Tapi listening ini kita benar-benar menaruh hati kita, menaruh pandangan kita kepada omongan orang tua atau kepada sikap orang tua. Dan taat di sini berarti mendengarkan dengan patuh, teman-teman. Tentunya ini adalah nasihat yang keren banget dari Paulus untuk anak-anak. Dan menghormati tadi ya, aku sempat singgung bahwa aner, enggak peduli, bukan enggak peduli sih, maksudku, apapun yang ada dalam orang tuamu, baik buruknya, kita menaruh aner kita kepada orang tua tersebut. Kita taat, kita tunduk, kita hormat kepada orang tua tersebut, dan itu nasihat yang aku rasa memang sangat relevan sampai sekarang. Bahkan aku percaya teman-teman, ketika kita dalam hukum aja lah ya, ketika kita nggak taat sama peraturan, entah nggak pakai helm ditilang, ada hukumannya. Ya mungkin orang tua kita tidak otoriter, tidak jahat gitu, tidak galak. Tapi aku percaya ketika kita taat, kita tunduk, kita hormat, akan ada reward yang tersedia dari Tuhan untuk kita, teman-teman. Itu dari aku, Kak Roma. Iya, benar sekali ya. Jadi reward itu tadi juga langsung dijelaskan ya di ayat yang ketiga kalau kita lihat ya. Betul. Panjang umur dan bahagia itu janji yang menyertai ketika anak-anak taat kepada orang tua dan mengasihi orang tua. Bahkan ini bukan satu perintah yang fana, bukan satu perintah yang hanya berlaku 50 tahun saja gitu ya. Tapi dari sejak ulangan sampai perjanjian baru sampai sekarang dan sampai selama-lamanya ini masih akan relevan gitu ya. Jadi kita istilahnya diajak melalui firman Tuhan ini untuk kita boleh menjaga ketaatan kita kepada orang tua gitu ya. Nah, kita akan lanjut tapi ada satu tanggapan lagi. Saya akan bacakan dari ada 3 tanggapan sih dari Kak Jenny, anak harus mematuhi orang tua. Dari Kak Agnes, saya bukan mau menyalahkan orang tua, tapi kadang anak-anak sering disalahkan dengan template. Anak-anak zaman sekarang tapi jarang keluar. Orang tua zaman sekarang memang perlu hubungannya sehat. Iya, itu karena orang tua biasanya sudah makan asam dan garam dan umurnya udah lumayan panjang dibanding anaknya ya. Jadi bisa memberikan ya kayaknya bukan hanya sebagian orang tua tapi rata-rata ya. Ini suatu template yang sering juga diucapkan. Nah, yang sebagai orang tua nih, gimana respon teman-teman yang sudah orang tua yang mengikuti malam hari ini? Dari Kak Nani, masih relevan. Justru zaman sekarang banyak anak kehilangan figur otoritas karena pengaruh media dan lingkungan. Nasihat Paulus ngajarin kita bahwa keluarga itu tempat utama belajar tentang Tuhan. Nah, nanti kita akan kulik sedikit di bagian diskusi ini. Oke, kita akan lanjut dulu ya. Silakan Kak Yud. Kembali untuk Deborah, ini ngomongin tentang prinsip-prinsip ya. Prinsip-prinsip apa yang Paulus ajarkan kepada para orang tua dalam mendidik anak-anak mereka? Silakan. Di unmute dulu Kak. Halo? Kak Deborah? Oke. Ya, prinsip-prinsip apa yang Paulus ajarkan untuk orang tua kepada anak, ya kan seperti itu. Nah, yang prinsip-prinsip yang diajarkan pasti yang mencakup prinsip-prinsip moral dan spiritual di dalam Tuhan. Dikatakan tadi bahwa yang pertama tadi bahwa Bapak-bapak janganlah bangkit amarahmu di dalam hati anakmu. Bagaimana orang tua ini diajarkan bahwa tidak boleh menggunakan kekuasaan dengan seenaknya aja. Jadi sebagai orang tua, mereka meskipun mereka diberi kuasa, mereka diberikan mandat untuk mendidik anak, tapi orang tua itu nggak boleh yang namanya menggunakan kewenangan itu dengan seenaknya aja.
oh anak ini nakal tak pukuli dengan wis pokoknya tak hajar, pokoknya wis kamu tak hukum seperti itu. Tapi tidak ada menyelipkan makna kasih di dalamnya. Padahal di sini dijelaskan bahwa dalam mendidik itu orang tua itu juga harus menaruh belah kasihan itu, belah kasihan Tuhan bagaimana dalam mendidik anak itu. Jadi dalam mendidik anaknya itu juga harus ada tetap di dalam kasih Tuhan, nggak cuma sekedar mendidik aja, tapi juga harus ada dilandaskan dengan kasih Tuhan. Jadi ketika orang tua itu penuh dengan kasih Tuhan terlebih dahulu, orang tua itu juga akan sadar bagaimana dengan tepat dia bisa mengajar anaknya dengan baik. Yaitu karena apa? Karena dia sadar bahwa hidupnya sudah penuh dengan kasih Tuhan. Jadi didikan yang dia berikan kepada anaknya itu juga penuh dengan kasih Tuhan kayak gitu. Jadi nggak cuma asar yang mendidik aja, tapi juga bagaimana orang tua ini bisa menggunakan kuasanya dengan baik gitu. Jadi dia sadar ketika dia mendapat mandat untuk mendidik, dia bisa menggunakan mandat itu dengan baik, dengan melandaskan kasih Tuhan, dan mendidik anak-anak itu dengan prinsip-prinsip dalam Alkitab, dalam kebenaran, dalam kasih Tuhan, dan tepat sesuai dengan jalannya Tuhan. Sama seperti yang sudah tadi Kak Alen ceritakan bahwa selama ajaran itu tetap tepat dalam firman Tuhan, nah itu merupakan satu kebenaran yang pas gitu. Jadi emang yang ya itu Bible aja gitu, memang harus kembali kepada Alkitab dan dilandaskan dengan kasih Tuhan. Iya, betul banget. Jadi kayak senada dengan kata Kak Nani, betul ya. Menurut saya disiplin harus seimbang dengan kasih. Anak perlu tahu bahwa orang tua mendidik karena mereka mengasihi dan peduli, bukan sekedar mengontrol. Betul banget. Jadi kayak tadi Kak Deborah bilang, ini kembali lagi kepada Alkitab. Di Alkitab itu Allah kita itu dia yang memukul, tapi dia yang membebat juga. Dia yang menghajar, tapi dia juga yang menyembuhkan gitu. Jadi orang tua bisa melihat prinsip ini gitu, bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih tapi juga adil. Nah, kalau ke anak-anak juga sebagai bapak, aku juga sempat ketika baca ini diingat di Lukas 1 ayat 17. Jadi ketika ngomongin tentang Yohanes Pembaptis ya, dan dikatakan bahwa dia akan berjalan dengan kuasa Elia untuk memulihkan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya. Dan ini beneran kayak satu pemulihan gitu, satu panggilan untuk bertobat gitu. Hai orang tua, bertobatlah gitu, kembalilah kepada memiliki hati yang penuh kasih kepada anak-anakmu, mengajarkan kepada anak-anakmu hal yang benar, hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan menunjukkan kasih yang keras gitu ya, tough love gitu ya. Kadang-kadang kita ngomong menghukum atau disiplin anak tuh dengan ini tough love gitu. Kadang-kadang kebanyakan toughnya, love-nya nggak kelihatan. Ini kata-kata yang buat aku tuh sangat terus teringat di kepala aku gitu ya. Karena seringkali kedisiplinan itu sama dengan pukulan, hajaran dan sebagainya, tapi nggak ada bentuk pemulihan atau menunjukkan rasa sayang kepada anaknya dalam mengoreksi mereka supaya nggak melakukan hal yang tidak benar gitu ya. Oke, kita akan masuk ke bagian keempat, teman-teman. Masuk ke bagian diskusi. Silakan, Kak Roma. Oke, nah kita kan coba lihat tantangan-tantangan untuk zaman sekarang ya. Saya kembali ke Ellen nih. Apa tantangan terbesar anak-anak generasi digital dalam mentaati orang tua dan menghormati orang tua? Silakan. Iya, ini kalau bicara soal tantangan terbesar, kayaknya memang perlu dilakukan penelitian dulu. Terbesar nih apa nih yang paling besar? Tapi kalau ada soal generasi digital, tentunya nggak jauh-jauh ya bicara soal digital. Tapi mungkin aku bicara soal pengalaman pribadi kali ya. Sekarang banyak, tadi mungkin aku juga singgung sedikit deh ya, sama tanggapan dari Kak siapa tadi ya. Template anak-anak zaman sekarang, tapi jarang keluar template orang tua zaman sekarang. Mungkin aku sedikit membela dari segi anak dan segi orang tua ya, teman-teman. Kita perlu tahu bahwa orang tua kita itu pertama kali jadi orang tua. Dan kita sebagai anak, itu juga pertama kali sebagai anak. Kita berdua tidak ada yang pernah berpengalaman sebelum jadi orang tua ataupun anak. Kita nggak tahu baik buruknya jadi orang tua, kita nggak tahu baik buruk jadi anak. Kita nggak pernah tahu, teman-teman. Dan di sini perlu adanya saling memahami. Nah, itulah yang tidak dimiliki oleh orang tua maupun anak zaman sekarang. Aku nggak pukul rata sih ya, tapi banyak. Ketika anak pengen mengutarakan maunya apa, orang tua nggak bisa memahami.
anak pun nggak bisa mengutarakan dengan kata-kata yang baik. Akhirnya timbul apa? Timbul marah-marah, timbul saling menyakiti, mungkin tiba-tiba main fisik. Orang tua juga demikian. Ketika orang tua di otak maunya apa, anak ini kamu harus taat, tapi bahasa yang dilontarkan mungkin bahasa perang zaman dulu. Gitu kan? Bahasanya yang, wah otoriter, perintah-perintah. Nah, anak zaman sekarang, apalagi Gen Z ya, Gen Alpha, itu nggak suka tuh dimarah-marahin. Nggak suka tuh, bahasanya udah beda. Nah, inilah, menurut aku dalam tantangan terbesar itu adalah saling memahami. Maka daripada itu perlunya ada kerendahan hati masing-masing. Iya. Kerendahan hati dari orang tua, kerendahan hati dari anak, bahwa, Pah, aku nih pertama jadi anak loh. Orang tua juga, nak, maaf, papanya juga pertama kali jadi orang tua. Jadi marilah saling belajar. Dan aku percaya ketika adanya saling memahami, saling menghargai, aku rasa taat dan hormat itu jadi hal yang mudah. Hal yang gampang untuk dilakukan oleh anak pada orang tua, demikian sebaliknya. Itu mungkin dari aku, Kak Roma. Amin. Terima kasih untuk jawabannya dari Ellen-nya. Jadi sangat menarik sekali gitu ya. Kata saling itu tadi diulang Ellen berkali-kali. Berarti kalau nggak ada kata saling itu jadi tantangan. Berarti dari sisi anak ataupun orang tua egonya lebih besar gitu ya. Sangat besar egonya, baik untuk nggak bisa memahami, nggak bisa percaya, bahkan sulit untuk berkomunikasi dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau mau di-list ada banyak tantangan, teman-teman juga mungkin secara gampang bisa melihat tantangan apa aja sekarang selain salah satunya media sosial yang kalau di kemarin dalam seminar kami dikatakan itu menjadi guru pertama anak masa kini gitu ya, bukan lagi orang tua gereja tapi media sosial ini menjadi guru pertama anak. Kenapa sampai ke sana? Pasti ada hal-hal yang perlu sebenarnya dikoreksi dalam keluarga gitu ya, dalam pendidikan anak ataupun dalam ke orang tua sendiri gitu ya. Jadi memang sekali lagi ya kalau kembali ke bulan kemarin perlu sekali healing yang namanya pemulihan sejati dalam keluarga gitu ya, di mana hanya firman Tuhan yang bisa dapat mengubahkan, memulihkan baik itu anak-anak, baik itu orang tua untuk bisa memiliki relasi yang baik berdasarkan dengan firman Tuhan. Nah, ini ada satu tanggapan dari Kak Nani, dia menanggapi bahwa tantangannya banyak anak yang bingung karena terlalu banyak suara yang mereka dengar baik dari YouTube, TikTok, influencer, AI. Kadang mereka lebih percaya internet daripada orang tua. Itu tadi ya. Karena lagi-lagi itu jadi guru pertama mereka sekarang. Anak-anak merasa bahwa orang tua kolot, orang tua tidak update, dan akhirnya anak-anak terjun ke sana gitu. Sebenarnya kalau kita belajar ya perlu juga orang tua untuk pelajari juga dunia anak gitu ya, di mana anak ada gitu ya. Karena anak nggak mungkin ikut dunia orang tua yang jauh. Jadi orang tua yang harus ikut kepada dunia anak yang ada di dunia digital. Dan teman-teman nanti bisa buka bukunya atau e-booknya dari Sabda Penginjilan kepada Suku Digital. Oke, sebelum kita lanjut, masih ada pertanyaan diskusi satu lagi ya, sebelum nanti menjawab pertanyaan yang tadi dari Verla. Silakan Kak Yud. Iya, aku akan sebelumnya kan dulu juga Kak. Ini tadi dari Ibu Nani tadi, ini ada hubungannya juga dengan pergeseran otoritas kebenaran. Itu juga dibahas di AI Talks ya, dari Sabda. Teman-teman bisa ke live.sabda.org, cari AI dan youth. Itu banyak banget yang kita bahas tentang bagaimana AI itu juga mempengaruhi hubungan antara orang tua dan anak, dan juga bagaimana AI itu juga menggeser gitu, yang dulunya otoritas kebenaran di orang tua, pendeta, tapi sekarang mereka mulai bergeser pada internet dan AI, dan bagaimana orang tua menyikapi itu. Itu keren banget tuh. Oke, kita akan balik ke sini. Pertanyaan berikutnya untuk Kak Deborah. Bagaimana gereja atau komunitas Kristen saat ini dapat mendukung para orang tua agar mampu mendidik anak-anak mereka sesuai dengan prinsip Efesus 6 ayat yang keempat. Silakan Kak. Ya, bagaimana gereja dapat efektif. Nah, intinya pasti gereja di sini memiliki peran yang penting. Nah, gereja sendiri itu menjadi wadah, seharusnya menjadi tempat yang aman, yang paling tepat, yang paling aman untuk terjadinya pemulihan dalam keluarga. Mungkin gereja
menjadi apa ya, menjadi tempat yang paling tepat gitu. Nah, mungkin bisa mengadakan seperti seminar-seminar, mungkin dalam pendalaman-pendalaman Alkitab seperti ini juga, maupun dalam pengajaran-pengajarannya. Dan ini itu juga menjadi apa ya, PR juga pastinya untuk hamba-hamba Tuhan di dalamnya, di mana gereja itu nggak cuma sebagai tempat beribadah, selesai hari Minggu pulang atau menjalankan rutinitas saja, tetapi gereja itu benar-benar menjadi wadah yang baik, yang tepat, di mana akhirnya keluarga-keluarga yang ada di dalam gereja ini mereka bisa mengalami pemulihan gitu. Ini sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai kita pelayan-pelayan Tuhan, kita pun juga harus aware sama kondisi setiap jemaat yang ada. Mungkin ada keluarga yang datang ke gereja cuman bapaknya aja, cuman orang tuanya aja, tapi anak-anaknya nggak pernah gereja, ataupun sebaliknya. Nah, ini menjadi PR, tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan, tugas gereja terutama, untuk apa? Gereja sendiri menjadi tempat rekonsiliasi gitu, tempat pemulihan keluarga ini sendiri gitu. Jadi menjadi tempat yang utama, wadah yang utama, dan bisa menjadi apa ya, menjadikan kalau misalnya kita tahu nih ada jemaat-jemaat yang mungkin keluarganya mengalami beberapa masalah. Kita tahu mungkin ini dalam keluarga yang ini mengalami mungkin kondisi orang tua dan anaknya nggak pernah akur, atau mungkin anaknya, kita tahu anaknya itu suka bantu orang tua ataupun sebaliknya. Kita harus cari tahu dulu nih, gereja nggak boleh yang jadi judgement. Gereja jangan jadi tempat yang justru dijauhi oleh banyak keluarga, karena aku nggak mau ke gerejaan nanti aku dijudge, aku nggak mau ke gerejaan nanti aku dibilang sebagai orang tua yang nggak bisa mendidik anak. Nah, gereja berperan penting untuk apa? Menjadi wadah, membina mereka untuk kembali kepada apa yang sudah Tuhan ajarkan di dalam Alkitab gitu. Jadi orang tua pun sama seperti tadi Kak Alen sudah katakan, bahwa orang tua pun juga baru pertama jadi orang tua, anak pun juga baru pertama jadi anak. Jadi bagaimana kita juga yang apa ya, bahasanya itu kayak, pasti kan orang-orang menganggap bahwa orang-orang di gereja itu lebih paham. Nah, sebagai orang yang dikatakan kita lebih paham, nah ayo kita mengajak mereka, seperti ini loh, yang seperti ini loh diajarkan oleh Tuhan, seperti ini loh yang Alkitab ajarkan, supaya apa, orang tua, supaya keluarga dipulihkan itu. Jadi memang gereja berperan penting, mungkin kita harus lebih aware, kita harus lebih peka dalam keadaan setiap jemaat, keluarga-keluarga yang ada di gereja-gereja kita. Seperti itu sih. Oke, benar banget ya. Dan ini juga senada dengan Ibu Nani ya. Gereja bisa bantu lewat program parenting Kristen, komunitas keluarga, dan menyediakan bahan rohani yang cocok untuk zaman digital. Yang benar banget. Jadi kita kalau di gerejaku, kita punya bulan keluarga tuh bulan Oktober gitu. Dan kita seringkali tuh kayak apa ya, banyak acaranya itu buat aku ya, menurut aku tuh kurang esensial gitu, kayak misalnya foto bersama atau lain sebagainya. Pernah nggak sih ya, kayak tadi Kak Deborah bilang, harusnya gereja itu jadi tempat rekonsiliasi gitu, di situ tempat pemulihan, tempat bagaimana bukan hanya pribadi secara lepas pribadi, tapi bagaimana keluarga-keluarga ini yang nantinya mereka akan menghasilkan atau menurunkan anak-anak yang menjadi pemimpin-pemimpin gereja. Kudunya mereka juga mendapatkan bahan-bahan, mereka mendapatkan arahan, mendapatkan konseling, mendapatkan hal-hal yang mereka butuhkan untuk bisa bukan hanya bertumbuh gitu ya, tapi juga mungkin mengobati luka-luka batin yang mungkin ada dalam keluarga mereka begitu. Jadi aku pikir ini bisa jadi satu ide buat teman-teman yang punya akses kepada pendeta, kepada hamba Tuhan, ini bisa jadi dipikirkan, didoakan juga begitu ya, karena seringkali kok kayak cuman tabrak lari aja gitu acaranya, bukan satu hal yang terus-menerus dan juga memulihkan anggota-anggota keluarga dalam gereja gitu ya. Oke, Kak Roma, kita akan ngebahaskah tentang pertanyaan yang tadi sebelumnya? Iya, apakah Ellen atau Deborah mau coba menjawab pertanyaannya dari Kak Evi tadi terkait mengenal orang tua yang menimbulkan trauma seperti pelecehan, kekerasan, dan korban pelecehan tidak diperbolehkan bertemu. Terus gimana tuh konteks menghormati jika pelakunya adalah orang tua gitu. Adakah yang punya pengalaman mungkin dalam konseling? Gimana teman-teman? Silakan. Dari Ellen dulu deh. Gimana Kak Deborah mau jawab? Ya, Kak Deborah juga bisa. Gimana? Ya, mute dulu Kak Dek. Iya, belum terdengar. Halo. Atau aku dulu? Gimana Kak Dewi? Ya, mungkin kalau dari aku ya, kan dikatakan Hilang.
Deborah intinya, hilang. halo, halo. Jaringannya kayaknya macet-macet ini, hilang. Ya, Iya. lanjut Halo. aja. Lanjut. Iya, ya, lanjut. Bisa kedengaran dari sini kok. Oh ya, kalau mungkin dari aku sendiri ya, dari apa yang sudah kita pelajari. Mungkin banyak sekali, mungkin aku juga pernah dengar cerita curhatan dari temanku juga, bagaimana dia justru mendapatkan pelecehan, mengalami trauma itu dari keluarga dia sendiri kayak gitu. Dan dia selalu bertanya bagaimana aku bisa mengasihi orang tuaku. Nah di sini kan bentuk penghormatan yang seperti apa yang layak yang harus kita berikan. Mungkin kalau secara manusia, kalau kita lihat secara manusia, orang tua kita tuh nggak pantas lagi mendapatkan penghormatan kita. Rasanya kayak kalau bisa aku marah, kalau bisa aku mungkin terus aku nggak menganggap dia sebagai orang tua, tapi kita kembali pada Alkitab. Bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita, yaitu pengajaran tentang kasih gitu kan. Mungkin kita apa ya, kita nggak boleh ngebenci ke personnya, tapi kita ngebenci atas apa perbuatan yang sudah orang tua kita itu lakukan. Nah, seperti yang sudah kita pelajari tadi bahwa menghormati orang tua, taat kepada orang tua itu suatu kewajiban, dan itu adalah harus wajib mutlak hukumnya di dalam Tuhan. Tetapi ketika orang tua kita melakukan suatu hal yang membuat kita justru mengalami trauma terberat, disitulah tantangan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa nggak menjalankan penerapkan rasa hormat itu. Nah, mungkin kalau kita mau lihat apa yang sudah orang tua gitu lakukan kepada kita akan marah. Tetapi kalau kita kembali bagaimana Tuhan mengajarkan tentang kasih Tuhan itu, kita bisa mengasihi orang tua kita tanpa kita harus mengingat lagi apa yang sudah orang tua kita lakukan kepada kita. Mungkin itu memang PR banget, itu susah. Tapi kalau kita mau benar-benar mau belajar hidup dengan kasih Tuhan, penuh dengan kasih Tuhan, kita pun juga akan bisa mengasihi bahkan orang-orang terdekat kita dan orang tua kita yang juga melecehkan kita. Bentuk penghormatan seperti apa ya? Kita tetap melakukan porsi kita, bagian kita sebagai seorang anak. Kita menghargai dan menaati mereka sebagai orang tua kita. Selebihnya dari setiap apapun sudah orang tua kita lakukan kepada kita yang membuat kita sakit hati, membuat kita trauma, porsi kita dalam mendoakan. Kita nggak berhak atas setiap pembalasan dendam, kita nggak punya hak untuk membenci, bahkan kita nggak punya hak untuk kayak aku mau ngasih kayak aku mau hajar orang tua aku. Enggak, itu bukan haknya kita, itu haknya Tuhan. Jadi porsi kita ada di kita melakukan bagian kita sebagai anak yang menghormati dan taat sama orang tua, dan itu tadi kita harus penuh dengan kasih Tuhan dulu supaya kita juga bisa menjalaninya itu dengan tepat. Kalau dari aku kayak gitu sih Kak. Oke, terima kasih untuk Deborah. Saya pikir ini juga melengkapi pertanyaan Verla ya. Tadi kayaknya belum terjawab. Bagaimana kalau ortu juga melakukan hal yang salah dan semar sudah ditegur tapi tetap saja dilakukan hingga saat ini. Iya, kita berdoa ya bagi orang tua yang tetap melakukan hal yang demikian gitu ya, karena tugas kita sebagai anak ya tidak lain yaitu tetap mengasihi mereka, mendoakan mereka supaya mereka juga boleh dipulihkan oleh mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan gitu ya. Tidak banyak, sangat banyak kesaksian seperti ini teman-teman yang kita bisa lihat. Orang tua bisa dipulihkan, trauma bisa dihancurkan, tembok-tembok dendam bisa diruntuhkan karena kasih Allah gitu ya. Jadi tidak ada yang tidak ada yang bisa istilahnya kasih itu meruntuhkan semuanya gitu. Nah, kita akan coba masuk aplikasi karena waktu kita sudah sangat mepet sekali. Nanti dari Ellen dulu, setelah itu lanjut ke Deborah ya, sebagian dari aplikasi kita malam hari ini. Sebagai anak, adakah sikap kamu yang belum menghormati orang tua? Apa langkah konkret yang bisa kamu ambil untuk memperbaiki atau memulihkan relasi tersebut? Silakan dari Ellen dulu. Ya, mungkin kalau bicara soal ada nggak sih di sikap diriku sendiri ya, yang kira-kira belum mentaati orang tua. Kalau aku pribadi melihat sih, seringkali aku kebetulan setelah menikah ini masih tinggal sama orang tua karena papaku sakit stroke, jadi harus menjagain papa. Nah, dari sini karena aku sebagai anak yang tinggal di rumah, seringkali banyak debat sama orang tua gitulah ya. Seringkali jatuhnya kita punya pendirian sendiri sebagai laki-laki, sebagai suami juga ya, sebagai kepala rumah tangga. Ini memang banyak perdebatan-perdebatan terjadi. Sehingga kira banyak tidak menemukan match lah. Nggak menemukan titik terang gitu. Tapi pada akhirnya, langkah apa sih yang bisa kita ambil untuk memperbaikinya? Langkah yang ku ambil adalah
ngalah. Nah, ini ngalah. Susah banget gitu. Sangat sulit untuk teman-teman di sini yang udah beranjak dewasa, udah 30 tahun, kita punya pendirian tersendiri, kita punya standing position yang kuat, tapi ketika orang tua nggak setuju, orang tua menentang, untuk ngalah itu sulit. Untuk tetap tunduk itu sulit. Untuk tetap taat itu sulit. Tapi itulah salib yang perlu kita bayar. Karena kita juga masih anak-anak juga di hadapan orang tua kita. Mungkin orang tua kita tidak semaju pikiran kita, teman-teman. Dari segi mungkin pengetahuan, mungkin melihat dunia luas, mungkin mereka tidak semaju kita sekarang. Kita yang mengenal gadget, mungkin orang tua kita pun nggak ngerti cara buka Instagram seperti apa. Tapi disinilah perlunya ada penundukan diri sebagai anak. Kita itu juga bentuk menghargai orang tua kita. Itu mungkin dari aku, Kak Roma. Oke, terima kasih untuk langkah konkret dari Ellen. Gimana dengan langkah konkret dari Deborah? Ya, kalau langkah konkret dari aku sendiri, secara pribadi ya, maksudnya kalau dari aku untuk setiap miskomunikasi sama orang tua aku sendiri, yang pasti itu tadi memang seperti kata Kak Ellen, kalau kita tuh harus belajar untuk tunduk ngalah gitu kan, kita harus menghormati orang tua kita, belajar untuk taat dengar-dengaran gitu. Mungkin sebagai anak-anak perwakilan Gen Z ya gitu, pasti akan lebih banyak ngeyelnya sama orang tua gitu. Bahkan bisa dikatakan bahwa tiap hari itu pasti ada aja yang didebatin sama orang tua kayak gitu kan. Kayak mungkin kita maunya gini tapi orang tuanya maunya gini. Terus kita ngerasa orang tua aku kolot gini. Tapi orang tua pun ketika mendengarkan pendapat dari anak-anaknya pun mungkin mereka juga kurang bisa mendengarkan. Nah, tapi di situ akhirnya aku belajar untuk ngalah, terlebih belajar untuk bisa memendam amarah gitu. Kadang kita sebagai anak-anak Gen Z ini kan gampang banget ya kesulut emosi, dikit-dikit pokoknya emosi dulu aja lah, pokoknya gelut marah kayak gitu kan. Tapi di sini aku belajar bahwa kita harus menghadapi orang tua kita tuh selain dengan kasih Tuhan, dengan penundukan diri, akhirnya membawa diri kita pun akhirnya bisa menanggapi orang tua kita tuh dengan tepat, dengan baik seperti itu. Jadi selain dengan adanya penundukan diri, kita belajar untuk taat, kita juga harus mau dipulihin sama Tuhan kayak gitu. Kita sadar kalau itu orang tua kita, kalau nggak ada orang tua kita pun juga nggak ada kita kayak gitu. Jadi bagaimana kita bisa menghargai mereka seperti apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita, dan hidup kita tuh terutama itu harus penuh dengan kasih Tuhan dulu. Jadi meskipun kita ada gesekan, meskipun kita ada problem sama orang tua, ketika hidup kita penuh dengan kasih Tuhan, kita nggak akan jadi anak yang ngebenci orang tua kita, enggak. Tapi kita dikasih hikmat sama Tuhan supaya kita bisa menghadapi orang tua kita yang mungkin itu tadi. Mungkin orang tuanya, kita ngerasa orang tua kita kolot, orang tua ngerasa kita membangkang gitu. Tapi karena kasih Tuhan, kita dikasih hikmat sama Tuhan gitu. Kayak gini loh, kamu harus menghadapi orang tuamu, seperti itu. Kalau dari aku kayak gitu sih, Kak. Amin. Terima kasih untuk sharing dari Deborah. Ini mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir ya sebelum kita menutup ya. Ini ada Kak Verla tadi. Terima kasih ya. Yes, Kak, kalah dan penundukan diri. Kak Verla juga setuju. Terus ada pertanyaan terakhir dari Bulani. Pemulihan terjadi karena Roh Kudus bekerja dalam diri anak ataupun ortu yang mau bertobat. Gimana nih relasi ortu bisa pulih kalau nggak ada pertobatan? Bisa nggak? Kayaknya gampang ini dijawab. Singkat aja coba sebelum kita tutup ini. Supaya bulannya juga bisa terima. Kamu rendah hati kali ya, belajar rendah hati juga. Bisa nggak relasi orang tua dan anak ini pulih kalau nggak ada pertobatan? Entah itu di anak, entah itu di orang tua. Bagaimana menurut teman-teman? Kalau aku sih mungkin melihat dari beberapa sisi dulu ya teman-teman ya. Kalau dia Kristen, tentunya harus ada pertobatan. Tapi kalau kita melihat orang di luar sana, orang umum, sebenarnya dengan kata maaf bisa kok, tanpa mereka ya tanda kutip ya, yang tidak ada Roh Kudus dalam dirinya, bisa kok dengan minta maaf. Tapi apakah taraf, misalkan kita dilecehkan seksual, mampukah kita tanpa bantuan Roh Kudus bisa memaafkan orang tua kita? Sangat sulit. Mampukah ketika kita melihat ibu kita mungkin dibunuh di tangan papa kita sendiri, kita mengampuninya tanpa bantuan Roh Kudus? Sangat sulit. Itulah kenapa kita sebagai orang Kristen sangat bersyukur punya Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan untuk kita bisa memaafkan orang yang paling kita benci sekalipun. Itu dari aku mungkin, Kak Roma.
Oke, ya bisa menjadi sebuah penutup dari pertanyaan yang udah Ibu Lani sampaikan pada malam hari ini, dan juga terima kasih sekali lagi teman-teman. Sebenarnya kalau mau dilanjut masih ada waktu ya, tetapi memang karena kita cuma 1 jam saja. Jadi nanti dalam kesempatan lain kiranya ayat ini juga bisa kita kulik kembali, karena masih banyak hal yang bisa kita pelajari gitu ya, bagaimana kaitannya terkait relasi anak dan juga orang tua ya. Jadi kita belajar banyak bagaimana orang tua nggak sempurna, anak juga nggak sempurna gitu ya, tetapi baik dari sisi anak, baik dari sisi orang tua, biarlah kita terus bisa bertumbuh melalui kebenaran firman Tuhan supaya ada hubungan relasi, ada pemulihan terjadi, dan pada akhirnya kita bisa memuliakan Tuhan ya. Karena apa sih tujuan keluarga? Apa sih tujuan anak orang tua? Satu-satunya tujuan hidup yaitu untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan gitu ya. Kalau ngomongin tentang kesalahan di sana sini pasti ada banyak gitu. Tapi kalau kita mau belajar bertumbuh, belajar menyadari dan mengutamakan saling itu tadi, tidak menekankan ego sendiri, maka kita juga memiliki hati yang terus dipulihkan baik di antara orang tua kita maupun sebagai anak gitu ya. Kiranya teman-teman semuanya bisa belajar banyak. Malam hari ini saya juga belajar banyak dari Ellen dan juga dari penggalian Deborah ya, terkait kaitan anak dan juga orang tua. Meskipun teman-teman ini masih muda, tapi bisa menangkap dari banyak sudut pandang gitu ya, dari apa yang Paulus katakan. Nah, sebelum kita tutup, Kak Yudo akan memberikan kesimpulan ke kita semua. Ya, ini tema hari ini cukup mengena ya buat saya juga ya. Jadi Efesus 6 ayat 1-4 nih kita belajar bahwa Alkitab itu Tuhan tuh menginginkan keluarga yang memiliki relasi yang sehat gitu ya. Dan kita dipanggil untuk taat, menghormati orang tua, dan juga mengasihi anak-anak, mendidik mereka dalam nasihat dan ajaran Tuhan gitu. Nah, jadi malam hari ini kita, teman-teman yang hadir di sini, baik anak-anak maupun sebagai orang tua atau calon orang tua, yuk kita belajar yuk untuk menaati firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus gitu ya. Tadi sempat disebut juga kita sebagai anak-anak mau mengampuni orang tua, kita mau belajar menghormati mereka, untuk menghargai mereka, dan kita sebagai orang tua, kita belajar untuk tunduk pada perintah Tuhan, untuk mengasihi, untuk mendidik anak-anak kita dengan dalam nasihat dan juga ajaran Kristus. Jadi sekali lagi teman-teman, selamat belajar sebagai orang tua dan sebagai anak-anak. Mari kita mengikuti perintah Tuhan ini. Thank you, Kak. Ya, ini ada ucapan terima kasih dari Bu Lina. Terima kasih rekan-rekan Kak Yudo, Kak Roma, dan juga dari Bu Lani. Makasih buat pemaparannya dan diskusi malam ini. Cukup menarik ya. Terima kasih juga teman-teman lama. Ini udah lama banget nih teman-teman Ayo PA. Akhirnya bergabung lagi Bu Lani, Bu Lina. Terus ada teman-teman yang sering join. Ada Kak Nani, ada Kak Perla, ada siapa lagi, ada... Saya lihat tadi ada Evi, ada Kak Jenny, dan teman-teman yang lainnya. Nah, kita akan tutup serangkaian Alkitab malam hari ini. Saya minta Ellen bisa tutup dalam doa. Baik, mari Kak Yudo, Kak Deborah, Kak Roma, dan teman-teman semua kita berdalam doa. Segala pujian, hormat, syukur bagimu Tuhan. Terima kasih banyak untuk pimpinan kuasa-Mu bagi kami semua bisa membahas firman-Mu di Efesus 6 ayat 1-4 pada malam hari ini. Biar apapun yang kami bahas Tuhan betul-betul bisa merema dalam kehidupan kami, dan bahkan kami mempraktikkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih bagi keluarga kami ya Tuhan. Kami yang masih anak-anak, bahkan kami pun yang sudah menjadi orang tua, biar Engkau pimpin terus langkah kaki kami, agar langkah kaki kami terus berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami serahkan Tuhan seluruh rangkaian acara ini, biar terus memberkati banyak orang di luar sana. Kami telah mengucap syukur Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Teman-teman, Thank you. dan juga kalian. Semuanya. Kita balik ya. Salam Siap, Ayo selamat PA. pagi semuanya. Minggu depan stay tune dan tetap aktifkan notifikasinya supaya bisa bergabung lagi, karena minggu depan juga kita masih dalam kaitan anak untuk penggalian terakhir di bulan Juli tanggal 28 dengan tema anak yang hilang dari Lukas 15 dari ayat 17 sampai ayat yang ke-24, bagaimana bapak yang menantikan anaknya pulang. Kita akan gali jam 8:30 sampai 8:30 ya, hanya di akun Instagram @ayopa. Silakan teman-teman bergabung minggu depan dan mari belajar bersama. Nah, kita akan tutup. Kalau ada yang ingin jadi tamu seperti Ellen dan juga Deborah seperti malam hari ini bisa menggali, silakan kontak atau DM nanti AYOPA atau akun-akun Sabda lainnya, nanti kita akan follow up. Karena jangan takut ya teman-teman, karena kita di sini juga belajar bersama, bertumbuh bersama melalui firman-Nya ya.